Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, sahabat Rema yang berbahagia, Shalom. Mari kita mengawali ibadat kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau menerangi budi kami dengan teladan Santo Bonaventura yang kami peringati hari ini, Uskup-Mu. Bantulah kami untuk belajar mencintai Engkau dengan ajarannya dan melayani sesama kami dengan kelembutan kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, hari ini tanggal 15 Juli 2024, pekan biasa yang ke-15 pada hari Senin, bertepatan dengan peringatan Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Dan renungan kita pada hari ini terinspirasi dari Injil Matius bab yang ke-10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-39. Saudari-saudara amat kekasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak terkejut membaca bagian kitab suci ini. Karena Yesus memberikan kejutan bahkan menggetarkan kita. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Kita syok mendengarkan pernyataan Yesus ini. Karena saya dan Anda mengingat bahwa kehadiran Yesus adalah pembawa damai. Tuntutan tertinggi yang disampaikan Yesus dan paling tidak kenal kompromi. Tetapi maksudnya adalah bahwa untuk mengikuti Yesus tidak bisa setengah-setengah. Maka renungan kita pada pagi hari ini adalah dengan tema mengikuti Yesus secara utuh, sungguh, penuh, teguh, dan tangguh. Karena apa, saudara kasih? Kalau saya dan Anda membaca dan mendalaminya, Yesus itu ibaratnya dengan bagian yang pertama, supaya saya dan Anda mengadakan peperangan, seakan-akan seperti itu. Bahkan lawan bisa jadi orang yang terdekat dari kita. Yesus juga menantang kita, pemilihan, supaya saya dan Anda memilih, mengambil keputusan, mengikuti Yesus atau tidak. Kalau tadi saya dan Anda merenungkan peperangan, bahkan lawan bisa jadi adalah orang yang terdekat. Bisa jadi saya dan Anda memang harus berhadapan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Yang kedua, Yesus mengajak saya dan Anda untuk memilih, mengambil keputusan. Dan yang ketiga, salib. Orang yang percaya siap tinggalkan zona nyaman, menjadi Kristus oriented. Dan itulah jalan hidup yang menggetarkan, mengikuti Yesus dengan tekun dan setia. Maka mari kita dalami. Yang pertama, Yesus ingin supaya saya dan Anda membangun diri menjadi people of joy. Nah, joy itu adalah akronim Jesus first, others next, you yourself last. Dan itulah yang bisa membuat saya dan Anda bersuka cita dan bahagia menjadi murid-murid yang tidak hanya mengikuti Yesus, tetapi murid-murid Yesus. Yang pertama, saya dan Anda diajak untuk menjadi pribadi yang utuh, tidak rusak, tidak pecah dan tidak retak, lengkap,
bulat tak bercacat. Saya dan Anda pasti ingat kata-kata Tuhan, jadilah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna adanya, utuh. Dan yang kita persembahkan hidup kita, hidupmu dan hidupku adalah persembahan yang utuh, tidak bercacat. Tentu saja ini suatu yang ideal, tetapi itulah yang diminta oleh Yesus. Untuk mengikuti Yesus tidak bisa setengah-setengah. Mengikutinya menuntut suatu sikap yang sungguh-sungguh radikal. Bahkan harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan menyerahkan nyawa demi kerajaan Allah. Sikap yang kedua tidak hanya utuh, tetapi kita sungguh, artinya benar dan cocok. Yesus menginginkan saya dan Anda serius. Sungguh mengikuti Yesus, tidak setengah-setengah. Dan yang ketiga, kita mengikuti Yesus dengan penuh. Tidak kosong, tidak basa-basi, tetapi berisi, penuh harapan dan penuh semangat. Dan itulah inti dari hidup mengikuti Yesus penuh dengan sukacita. Dan kalau itu yang terjadi, saudara kasih, kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kuat, tahan banting, mampu mengatasi kesulitan, pantang menyerah, berani dan tegar, tidak mudah goyah. Maka kalau Anda mendalami kata-kata Tuhan hari ini, itulah ungkapannya supaya saya dan Anda menjadi orang-orang yang tangguh. Dan kalau kita menjadi orang yang tangguh, kita pun akan menjadi orang yang teguh, kukuh, kuat berpegang pada janji, tidak berubah. Hati, iman, pendirian, kesetiaan, dan komitmen kita yang kuat dan setia. Maka kalau tadi disampaikan oleh Yesus, contoh-contoh, ya, bahkan bisa saja terjadi di dalam keluarga sekalipun. Kalau tadi saya mengatakan kata peperangan, supaya saya dan Anda menjadi orang-orang yang tangguh dan orang-orang yang teguh. Ya. Kalau itu semua kita hayati sebagai nilai-nilai yang ideal, maka saya dan Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang tekun, ulet, optimis, berani mengambil risiko, dan juga berani belajar dari kesalahan kita. Semoga hikmat sabda Tuhan yang saya dan Anda ingin dalami dan hayati menjadi suatu kenyataan, karena itu adalah jalan hidup yang menggetarkan, kalau tempat saya katakan demikian, menggetarkan. Ya. Supaya dengan demikian, saya dan Anda sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi Kristus yang nampak dalam kesaksian hidupmu dan hidupku. Mari kita raih jalan yang menggetarkan itu dengan peperangan melawan kejahatan, dengan pilihan mengikut Yesus adalah keputusanku, dan berani memikul salib, artinya berani meninggalkan zona nyaman, Kristus oriented. Tadi kalau saya mengatakan people of joy, itu adalah Jesus first, others next, you yourself last. Maka tawaran permenungan saya adalah mari kita menjadi pribadi Kristus yang utuh, yang sungguh, yang penuh, dan karenanya kita menjadi orang yang tangguh dan juga menjadi orang yang teguh. Tangguh, kuat, tahan lama, mampu mengatasi kesulitan, pantang menyerah, dan berani serta tegar, tidak mudah goyah. Waduh, berat sekali. Tapi saya dan Anda yakin, kalau tadi itu dikatakan oleh Tuhan, maka saya dan Anda diundang untuk mengalami hidup yang menggetarkan. Semoga kita tetap sehat dan karenanya kita kuat, pelayanan kita hebat, kesaksian saya dan Anda pun dahsyat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabda-Mu yang menantang kami untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus, untuk berani berperang melawan kejahatan dan memenangkan hidup ini. Terima kasih pula kalau Engkau memberikan kepada kami salib, tanda kemenangan, sehingga kami menjadi orang yang siap meninggalkan zona nyaman karena Jesus first, other next, dan you yourself last. Dan itulah jalan yang menggetarkan yang Kau hadiahkan kepada kami. Bantu kami dalam kerapuhan dan kelemahan, dan biarlah kami tetap tekun dan setia, dan karenanya ulet dan optimis, berani mengambil risiko, belajar dari perjalanan hidup ini dalam kerendahan hati Injili dan persaudaraan sejati. Doa kami tidak menjadi sia-sia, karena kami doakan dengan penuh kepercayaan, harapan, dan cinta akan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Yusuf melindungi, Bunda Maria merestui, Tuhan Yesus menyertai. Dan terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya usaha, keluarga, dan perjuangan hidup-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.